Yesus Gimana sendiri dibilang? bilang kan dia kan anak manusia, bukan anak Tuhan. Gimana sih? Dia anak manusia, tetapi dia Tuhan. Anda nggak mengerti itu. Di Udah mana nggak Yesus usah mengatakan dia Tuhan? banyak. Nggak Di usah mana? dibahas. Coba. Itu. Kalau nggak Anda mengerti, nggak usah dibahas gitu. Nanti Coba Anda di jadi mana? gila kayak Nih Juma. Bang Juma ada pasien lagi nih Bang Juma nih masih nuanin anak manusia nih. Yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus siapa, bro? Yang menciptakan tangan dan kakinya Yesus. Yes. Yesus itu kan pencipta. Masa ditanya lagi? Saya tanya, saya ulang lagi. Yang menciptakan tangan dan kaki Yesus yang bayi imut itu siapa? Yesus itu kan pencipta. Masa sih Anda tanyakan siapa yang menciptakan Yesus? Berarti pencipta langit dan bumi itu bayi. Yesus bukan bayi. Nah, yang saya tanya, yang menciptakan tangan bayi imut Yesus yang lahir di palungan itu siapa? Kok jadi bingung? Anda yang bingung karena Yesus itu kan pencipta. Masa Anda tanyakan? Berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Ya begitu dong. Jadi siapa lagi Anda? Berarti tubuh Yesus, berarti tubuh Yesus ini ciptaan kan? Yesus sendiri yang membuatnya. Udah. Iya, berarti cerita. Yesus yang menciptakan menurut saudara, bukan? Iya, Yesus yang Di mana menciptakan. dalilnya Yesus pencipta? Anda buka aja Wahyu 1 ayat 8. Wahyu. Di situ ada jelas. Wahyu. Iya. Wahyu. 1 ayat 8, Wahyu. iya. Oke, berarti Yesus menciptakan dirinya. Ketika dia turun menjadi manusia, dia membuat rupanya seperti manusia. Oke, berarti dia menciptakan dirinya kan? Dia menciptakan daging, dia berfirman Ya, dan daging. iya, saya tahu. Yesus menciptakan tubuhnya. Yesus menciptakan tubuhnya kan? Ya, betul. Berarti yang Anda sembah ini ciptaan, bukan? Yesus, bukan ciptaan Yesus yang saya sembah. Tadi yang menciptakan kaki Yesus siapa? Yesus. Berarti ciptaan kan kaki itu? Ciptakan siapa? Yesus kan yang menciptakan betisnya? Ya udah, Oke. saya menyembah Yesus. Oke, berarti Anda menyembah ciptaan. Ciptaannya Yesus yang Anda sembah, begitu? Saya menyembah Yesus. Aduh, Iya, cuma yang Anda, kalau Anda menyembah Yesus, dengar, kalau Anda menyembah Yesus, dengar saya, Bung. Dengar saya, Bung. Saya bertanya, siapa yang menciptakan betis tangannya Yesus? Anda mengatakan sendiri. Yesus. Ya. Bagaimana ceritanya Yesus menciptakan dirinya, sementara yang dikatakan ciptaan itu adalah sesuatu yang belum ada menjadi ada? Sebelum dia menjadi manusia, apakah daging dan tubuhnya tidak ada? Belum kan? Ya Oke, udah. artinya daging dan betis Yesus ini itu bukan Yesus kan? Ya Yesus dong. Jadi siapa lagi? Anda ini apa? Bagaimana ceritanya nih? Ini Yesus ada sebelum ada daging atau nanti ada daging baru ada Yesus? Yesus itu sebelum ada daging pun sudah ada. Dan Sudah ada. Oke. Yesus sudah ada. Lalu menciptakan daging. menciptakan dagingnya, iya betul. Setelah menciptakan dagingnya, Yesus di mana? Maksudnya Yesus di mana? Semananya Anda ini? Loh, Yesus turun apa ke ini? dunia Yesus turun ke dunia berupa daging. berupa manusia. Berarti dia sudah jadi bayi terjun dari langit. Mau masuk ke rahim. Gudebuk. Gitu. Atau gimana ini? Menurut Alkitab seperti apa? Kayaknya Anda Saya mengikuti pola Alkitab Yohanes 8:42. Aku datang menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Oke? Nah, muncul pertanyaan. Kalau Yesus menjadi daging bukan atas kehendaknya sendiri, siapa yang menciptakan daging? dia sendiri toh.
Berarti dia datang atas kehendaknya. Ya, betul. Karena dia dan Bapa adalah satu. Kalau dia datang atas kehendaknya, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Jadi atas kehendak siapa dia datang? Atas kehendak bukan dia. Iya, siapa? Kalau Anda tahu. Ya, bukan dia. Ini, Selain dia siapa? Selain dia siapa? Ya, Anda yang mengatakan Selain dia bukan siapa? dia. Jadi Anda yang harus menjelaskan itu. Yesus, tunggu dulu. Anda akui dulu. Oke, sebelum saya menjawab, saya minta pengakuan bahwa kedatangan Yesus bukan atas kehendak Yesus. Saya mengatakan atas kehendaknya. Tapi Yesus mengatakan bukan atas kehendaknya. Yang mana yang saya harus percaya? Anda jelaskan atas kehendak siapa? Tunggu dulu. Sebelum saya menjawab, saya tanya dulu pengakuan saudara dulu supaya Anda itu mau ganti nama atau tidak. Kesalahan menjadi kebenaran. Harusnya Anda itu punya nama kesalahan. Yesus mengatakan begini, ini perkataan Yesus. Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus mengakui dia datang bukan atas kehendaknya, dia menjadi daging bukan atas kehendaknya sendiri, berarti ada yang menciptakan daging ini, dan yang menciptakan daging ini bukan Yesus. Tapi kalau saya merasa dia datang atas kehendaknya sendiri, berarti Anda melawan, berarti Anda adalah antikristus. Kok antikristus sih? Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan. Aude dalam bahasa Yunani. Aude. Bukan. Ya, sekarang Anda jelaskan dia datang atas kehendak siapa? Karena atas kehendak Bapa yang mengutus aku. Oh ya, makanya saya bilang karena dia mengatakan saya dan Bapa adalah satu. Kalau jadi, begitu, kalau Bapa dan dia adalah, kalau Bapa dan dia satu, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku. Kalau dia satu dalam hakikat, dia memang satu. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Kalau dia satu hakikat, kalau dia satu hakikat, dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Aude, berarti dia tidak satu hakikat. Nah sekarang kita tunjukkan dalilnya. Anda perlu dalilnya di mana dia menyatakan. Anda ingin membantah Yesus dengan dalil lain? Anda ingin menyangkali Yesus? Anda ingin menghantam Yesus dengan dalil? Yesus yang mengatakan hal itu. Jadi kalau yang ini siapa yang mengatakan? Kalau yang ini siapa yang mengatakan? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini siapa yang mengatakan? Itu Anda perlu mengerti. Karena Anda nggak mengerti, makanya Anda selalu coba Anda kasih pengertian Anda ke saya. Lebih berakal sedikit lagi, makanya Anda mengerti itu. Oke. Ketika Yesus mengatakan, aku keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah ini apa? Allah juga. Dia mengatakan aku keluar dari Allah. Bapa ya. Kok Allah. Iya Bapak. Ya di sini tertulis Allah, bonyok. Makanya tanyalah itu, jangan nipu-nipu kalian. Ini tertulis Allah di situ di kitabmu. Lah, terus kenapa tertulis Allah di situ? Di kitab nggak ada Allah, yang ada Allah di situ, Allah atau Tuhan. Ini Allah ini Allah. Tidak ada sumber kata Allah kalau bukan dari Al-Quran, tidak ada. Nah sekarang saya tanya sama saudara, apakah yang keluar dari Bapa itu adalah Bapa? Yang keluar dari Bapa itu adalah Sang Firman yang disebut dengan Yesus. Nanti meja. Kalau Sang Firman dengan Bapa satu hakikat. Satu hakikat, betul. Berarti Bapa menjadi daging. Kok Bapa? Sang Firman yang menjadi daging. Tadi katanya satu hakikat. Iya, satu hakikat. Lalu? Jadi begini. Anda merasa ketika Sang Firman menjadi daging, apakah tidak ada ya lagi yang berada di sorga? Ataukah semuanya sudah turun ke bumi? Kalau begitu, pertanyaan saya, siapa yang menciptakan tangan dan kaki Yesus? Ya, kan saya katakan ya Yesus sendiri. Tadi dia mengatakan dia datang bukan atas kehendaknya. Ya.
Kan saya perlu mengatakan kepada Anda perlu mengerti lebih dalam lagi tentang Injil. Agar Anda mengerti. Apa yang Anda bisa uraikan pengertian Injil Anda kepada saya sementara Anda belepotan kayak begini? Apa kapasitas Anda menjelaskan apa ini? Anda ditertawakan semua orang. Saya tanya, siapa yang menciptakan daging Yesus? Yesus itu adalah pencipta. Nah, berarti mau saya tunjukkan dalilnya. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kenapa tolong tunjukkan. Oke, silakan tunjukkan dalilnya Yesus pencipta. Ya, oke. Bentar ya. Ya, paling Yohanes 1 nomor 3. Itu bukan Yesus. Yesus tak ada di situ. Yesus nanti ada setelah dia menjadi daging. Anda menyangkal lagi kan? Anda selalu menyangkal. Tunjukkan di mana? Di mana Yesus pencipta, di mana? Dengar ya. 1 nomor 8 atau saya Wahyu. Selain ayat yang dikatakan tadi, di situ sebenarnya Yesus adalah pencipta. Udah. Yesus pencipta, berarti Yesus yang menciptakan dagingnya. Betul sekali. Berarti Anda menyembah ciptaan. Kok menyembah ciptaan? Saya menyembah Yesus. Dagingnya ini ciptaan atau bukan? Saya menyembah Yesus. Kok Anda bawa kemana-mana? Dagingnya ini ciptaan atau bukan? Itu Yesus yang membuatnya sendiri. Iya, saya tahu. Sekarang begini, Yesus menciptakan daging, menciptakan tangan, kaki, kepala manusia, anak Maria. Nah, Ya. berarti yang Yesus ini yang mana? Daging atau yang bukan? Anda bertanya lagi. Yesus itu yang pernah berfirman di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Itulah Yesus. Yang daging ini siapa? Yang daging ini siapa? Bisa. Jadi Anda bisa dipisahkan. Iya, saya tanya, yang daging ini siapa? Yang daging ini siapa? Ya Yesus dong. Jadi siapa lagi? Nah, berarti Yesus ciptaan kan? Yesus itu pencipta ini biar saya bacakan ya. Oke. Loh, di Wahyu 1 ayat bagaimana 8. ceritanya? Yesus Wahyu pencipta 1. tapi diciptakan. Hei. Yesus pencipta tapi diciptakan. Gimana ceritanya? Yesus itu pencipta. Apa yang Anda katakan? Yesus itu pencipta. Iya, Yesus menciptakan daging. Jadi Anda kayaknya kurang Yesus apa menciptakan. Kurang Loh. Saya ulang. Teman-teman catat jawaban beliau ya, si orang pintar ini. Daging Yesus itu ciptaan atau bukan? Yesus sendiri yang membuatnya. Nah, berarti Yesus sendiri yang menciptakan. Yesus itu pencipta, betul. Yesus pencipta. Nah, Yesus menciptakan daging. Yesus pencipta, ya betul. Yesus pencipta. Pencipta daging. Pencipta apapun, segala sesuatu yang ada di bumi. Enggak dan di usah langit. melebar kemana-mana. Daging ini aja yang keluar dari rahim Maria. Daging yang keluar dari rahim, daging yang keluar dari rahim Maria. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan. Artinya kalau segala sesuatu diciptakannya, berarti semuanya dong, ya kan? Berarti daging, berarti daging yang keluar ini ciptaan kan? Semua diciptakan oleh Yesus. Enggak usah kayak begitu, kamu bingung jadinya. Enggak usah kau tutupi. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan kan? Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke. Baik. Berarti daging ini ciptaan. Nah, daging ini siapa? Yesus. Daging ini Yesus. Daging yang mana? Ya, tubuhnya Yesus. Dagingnya Yesus itu Yesus kan? Yesus lah. Iya, Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Yesus. Tadi Anda mengatakan semua Anda mengatakan Yesus ciptaan.
Coba. Nah, pikirkan Anda lagi, mengatakan coba. bahwa saya ulang lagi, sekali lagi ya. Kalau Ya, tidak, silakan, berarti Anda memang tidak bisa diwaraskan, tidak bisa lagi. Daging yang keluar dari rahim Maria ini ciptaan atau bukan? Kata Anda ciptaan. Betul? Yesus yang membuatnya, Yesus pencipta, ya, Nah, oke. Yang saya tanya, daging ini ciptaan atau bukan? Ya. Yesus yang menciptanya. Kan udah jelas Iya, saya jawaban tidak tanya siapa yang ciptakan. Saya tidak tanya siapa yang ciptakan. Daging ini ciptaan atau Jawaban bukan? saya kan lebih komplit daripada yang Anda tanyakan. Saya sudah langsung mengatakan kepada Anda siapa penciptanya. Oke, Udah. oke. Daging ini ciptaan bukan? Ya, Yesus yang menciptakan. Daging ini ciptaan. Iya, daging ini ciptaan bukan? Ya, Yesus yang menciptakannya. Oke, oke. Yesus yang menciptakan. Lalu daging ini siapa? Yesus. Nah, berarti daging ini adalah Yesus. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Betul? Pencipta. Yesus pencipta. Kan sudah saya. Aduh, bingung terus Anda ya. Bagaimana penjelasan? Tadi bingung. Anda mengatakan. Nggak mengerti. Tadi apa-apa. Anda mengatakan. Saya Loh, mengatakan Yesus tadi Anda pencipta, mengatakan bro. daging ini ciptaan. Dengar. Tadi Anda mengatakan daging ini adalah ciptaan. Nah, ciptaan ini kemudian Anda mengatakan sebagai Yesus. Berarti Yesus masuk ke dalam dimensi ciptaan. Betul? Yesus pencipta. Yang menciptakan daging itu saya bilang siapa? Yesus kan? Yesus. Nah, daging ini siapa? Yesus. Ya. Berarti Yesus menciptakan Yesus. Yesus menciptakan betul. dagingnya. Yesus menciptakan Yesus. Yesus menciptakan dagingnya. Yesus menciptakan Yesus kan? Ketika dia turun menjadi- Berarti Yesus Yesus ciptaan. menciptakan dagingnya. Berarti Itu Yesus kesimpulan ciptaan. Anda. Karena Anda nggak Daging ini mengerti. Yesus atau bukan? Itu aja. Yes. Daging ini Ya, Yesus atau Paulus? Ini, Ya, ini Yesus. hampir 15 Berarti menit gitu aja. Yesus adalah Ciptaan. pencipta. Pencipta. daging ini Yesus kan? Daging Wan, itu yang thank you. menciptakan Yesus. Jadi Yesus itu pencipta. Daging itu yang Kok tiba-tiba menciptakan jadi ciptaan? Yesus, dan Yesus Ya. itu adalah daging. Berarti Daging Yesus ini kan adalah roh. Kalau daging aja mati dong, Nah. nggak ada rohnya. Oke, baik. Nah, ini Yesus yang menciptakan daging kan? Betul, Yang menciptakan daging ini Yesus kan? betul. Betul. Nah, daging ini Yesus atau bukan? Itu bagian Maria. dari Yesus. Yang dilahirkan Maria. Mulai lagi istilah dewa dewi lagi. Mulai lagi pakai istilah Romawi. Daging Yesus ini adalah ciptaan dan daging Yesus ini adalah Yesus. Berarti Yesus adalah ciptaan. Udah, Yesus kesimpulan itu kan? Nah, kalau Bagaimana Anda melihat bisa mengatakan, seperti itu, bagaimana ya Anda silakan. bisa? Tetapi saya sudah menerangkan dari awal bahwa Yesus adalah pencipta. Anda mengatakan Yesus ciptaan. Kan daging. Coba. Daging ini siapa? Daging ini siapa? Siapa yang menciptakan daging itu? Yang menciptakan daging ini adalah Sang Firman. Sang Firman itu siapa? Sang Yesus, Firman kan? itu di mana dikatakan Sang Firman? Allah. Coba Anda lihat Yohanes 1 ayat 1. Baca dulu. Oke, saya baca ya. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos, dan Logos itu adalah Theos. Theos menjadi daging. Ya. Theos Jelas, menjadi kan? daging. Theos menjadi Ya. daging kan? Iya. Oke. Siapa yang menciptakan daging? Theos. Berarti Theos menciptakan daging menjadi Theos. Jadi, ya, menjadi anak manusia. Berarti tadi daging, Theos menjadi daging. Setelah Theos menjadi daging, adonan daging ini dibentuk menjadi manusia. Betul?
daging kalau tidak ditiupkan roh jadi bangkai atau gimana? Jadi coto Makassar. Nah, coto Makassar bisa kalau segera dikelola. Tapi kalau daging ini tidak segera dikasih roh, daging ini jadi bangkai atau tidak? Jawab. Apakah ini sifat Tuhan atau sifat makhluk? Bung, ini sifat Tuhan atau sifat makhluk? Tuhan itu Tuhan. Ini Tuhanmu kalau tidak dikasih roh jadi bangkai, betul? Kalau rohnya pergi dari tubuhnya, ya iya dong. Jadi Ya, seperti jadi apa? bangkai kan? Jadi bangkai kan? Ya. Kalau roh Allah meninggalkan tubuh itu, ya jelas jadi bangkai. Jadi bangkai. Apakah ini sifat Tuhan? Anda mengatakan tadi Tuhan ini si daging ini tadi Anda katakan theos. Ya, ketika dia diisi oleh roh Allah. Makanya Anda perlu mati meja. saya bilang. Mati meja. Ini theos jadi roh atau jadi daging sih? Jadi daging. Jadi daging. Berarti roh sudah tidak ada kan? Bagaimana mungkin daging itu hidup kalau tidak ada roh Allah di dalamnya? Oke. Theos ini daging atau roh? Roh menjadi daging. Roh masuk ke dalam daging. Mati meja. Roh masuk ke dalam daging. Anda nggak mengerti. Tidak ada roh masuk ke dalam daging. Kalau Anda mengerti. Theos, Yohanes 4. Yohanes 1 nomor 14. Roh menjadi daging. Yohanes 1 nomor 14. Roh menjadi daging. Betul? Dengarkan ini, saya bacakan dulu wahyunya biar Anda mengerti sedikit ya. Dari Wahyu Tunggu. 18. Jangan pakai kitab itu. Roh menjadi daging. Yohanes 1:14 dan roh itu menjadi daging. Betul? Biar saya bacakan dulu. Kalau roh nanti Anda itu menjadi daging. Roh itu menjadi daging. Betul? Roh itu menjadi daging. Okay. Betul? Ya, betul. Roh menjadi daging. Oke? Sudah tak ada lagi roh. Sudah tak ada lagi. Karena dia sudah jadi daging kan? Roh menjadi daging. Betul? Dengarkan ya, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, roh telah menjadi manusia. Roh telah menjadi manusia. Roh telah menjadi daging. Pertanyaannya kemudian, ketika roh menjadi daging, maka dia roh ini seketika menjadi daging. Betul? Firman yang telah menjadi Kok jadi firman? Firman tadi itu adalah theos. Firman itu tadi theos. Daging tetap daging, bro. Mati meja. Coba Anda jangan mengingkari data, Bung. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos dan logos itu adalah theos. Logos adalah theos, theos adalah logos. Di situ satu hakikat atau dua hakikat? Dengarkan. Satu hakikat atau dua hakikat? Anda perlu dengarkan ini dulu, dengarkannya. Iya, saya bertanya. Di situ satu hakikat atau dua hakikat? Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang saudara, di situ satu hakikat antara logos dan satu hakikat. Ya, sehakikat. Satu atau dua hakikat? Sehakikat. Satu hakikat ini menjadi daging. Nah, iya, satu hakikat ini menjadi daging. Berarti sudah tak ada lagi roh, karena sudah ada di daging. Disitulah Anda nggak mengerti. Mana pernah daging berubah menjadi roh? Jadi saya nggak ngerti. Nggak ngerti Anda. Makanya kenapa konsep agamamu aneh? Bukan konsep. Otak Anda yang nggak nyampe. Aneh. Hakikat yang satu ini menjadi apa? Kutanya dulu sama Anda. Hakikat yang satu ini menjadi apa? Menjadi manusia.
Daging, tidak ada manusia di original teksnya. Jangan ngadi-ngadi. Menjadi daging. Jangan lari ke manusia. Jadi daging di situ. Untung saja yang masuk roh manusia sampai dia jadi manusia. Kalau yang masuk roh sapi, jadi mas sapi dia Tuhan kamu itu. Betul? Begini Juma. Jangan tertawa, Bung, saudara. Jangan tertawa. Itu Iya, saya kasihan dalil. sama Anda gitu. Firman Kasihan. itu telah menjadi daging. Sar itu daging, bukan manusia. Kalau manusia itu apa? Antropos dalam bahasa Yunani. Oke, kita Tapi dia lihat menjadi SARS dalam bahasa kita Yunani. lihat di KJP. Logo Apakah KJP, di situ- kenapa enggak menyentuh? Kenapa enggak menyentuh original teksnya? Kenapa harus ke KJP? Mana duluan KJP daripada original teksnya? Jadi artinya Bang, begini. saudaraku, Firman Kalau telah Anda menjadi menyangkal daging. KJP dan menyangkal terjemahan, artinya cuman Anda yang betul gitu loh. Orang Inggris, orang Kita Indonesia jangan semua bodoh, cuman kemana-mana. Anda yang pintar. Kita ke original teksnya mengatakan apa? Terjemahan itu sesuai dengan selera, tapi original teksnya yang menentukan. Di situ dikatakan Artinya- daging atau jadi manusia. Artinya Anda mengatakan semua yang menerjemahkan Alkitab ini bodoh. Cuman Anda yang pintar. Saya Itu tidak yang mengatakan bodoh. Saya tidak mengatakan bodoh. Saya tidak Kalau Anda mengatakan semua. salah semua. Berarti kan Saya tidak mengatakan Anda salah yang semua. betul. Saya tidak mengatakan juga bodoh. Saya hanya mengatakan original teksnya SARS. SARS itu daging. Kalau manusia antropos. Dan firman itu telah menjadi daging. Untung saja dagingnya ke rahim manusia. Kalau dagingnya ke rahim sapi, maka menjadi sapi. Itu tergantung Kan kehendak Tuhan Allah, Anda bro. tidak dibatasi, Kalau karena Tuhan menurut bertindak saudara, seperti itu, ya, Tuhan jadi saudara maha seperti kuasa. itu. Nah, sekarang betul. yang jujur. Yang jujur. Ini firman menjadi daging atau menjadi manusia? Yang jujur. Ya menjadi manusia. Menjadi daging. Karena di situ SARS bukan manusia. Janganlah Di tertawa, KJP pun itu bukan dalil. manusia. Daging, Iya, daging. karena Hargailah kitab saudara. Ini daging kalau tidak dikasih roh. Ini daging kalau tidak dikasih roh jadi bangkai atau tidak? di KJP Saudara? juga menjadi manusia. Saya Di tanya, terjemahan baru ini menjadi daging, manusia. saudara, ini daging kalau tidak dikasih roh menjadi bangkai atau tidak? Anda tahu sendiri kan kalau daging tidak bernyawa. Tidak roh, bukan bernyawa, roh. Jadi bangkai kan? Secara umum, Nah, pertanyaannya, roh Tuhan Anda tadi yang teos satu hakikat menurut saudara sudah menjadi daging. Lalu rohnya dari mana? Rohnya ya dari Allah. Rohnya dari mana? Loh, tadi Dari Allah Allah. ini menjadi daging tadi. Sang roh tadi sudah menjadi daging. Pertanyaannya setelah dia menjadi daging, rohnya dari mana? Dengarkan. Anda itu kurang dari mana rohnya? mengerti ayat ini. Makanya saya terangkan dulu biar Anda mengerti kan. Silakan. Pertanyaan saya, ketika roh Nah, jadi Theos ketika ini jadi daging, lalu Ketika kemudian Allah daging menjadi ini manusia, tidak dikasih roh, itu maka dia akan jadi itu kan. bingkai atau bangkai? Bangkai. Jadi bangkai. Jadi bangkai. Nah, setelah roh menjadi daging, stok roh dari mana datangnya lagi? Kan sudah jadi daging, stok rohnya dari mana? Dengarkan. Di dalam KJP sendiri disebut dengan flesh. Kalau flesh di dalam bahasa Inggris bisa juga digunakan secara metaforis dalam konteks manusia. Begitu loh, bro. Oke, anggap saja manusia. Kita matikan akal sejenak. Anggap saja manusia, meskipun original teksnya mengatakan daging. Oke, kita ikuti. Manusia ini, roh tadi sudah menjadi manusia. Manusia tadi kalau dia tidak dikasih lagi roh, dia jadi apa? Bingkai atau bangkai? Biasanya manusia itu punya roh atau tidak? Tanpa roh? Punya kan? Manusia Punya, tanpa kan? roh jadi Kalau bangkai, tanpa jadi roh, mayat kan? Saudara? Dia bukan lagi manusia kan? Kalau tanpa roh. Oke. Ya udah. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya daging manusia ini tanpa roh, maka dia jadi bangkai. Nah, sekarang rohnya sudah jadi manusia. Terus roh manusianya ini dari mana?
kok rohnya jadi manusia? Loh, kan tadi roh menjadi daging, menjadi manusia kan, rohnya? Iya, betul. Firman. Menjadi daging kan? Ya, oke. Daging ini supaya dia hidup harus ada rohnya. Dari mana rohnya? Kalau sudah disebut menjadi manusia, artinya roh itu sudah ada Tidak di menjadi dalam. manusia. Coba Anda lihat betapa banyak manusia yang lahir tanpa roh. Ini dia tidak jadi manusia, dia menjadi daging.